Halo guys, balik lagi bersama saya Jordan di channel iFixit. Nah, di video kali ini kita ada salah satu MacBook Pro yang kurang lebih kayak gini. Ini kalau dari serinya sih aku baca seri A1708 kurang lebih. Ini di tahun MacBook Pro tahun 2017. Nah, MacBook Pro-nya ini kenapa? Jadi waktu kita cek itu di bagian keyboardnya, di bagian arah kanan sama arah kiri tombolnya tuh udah hilang. Sebenarnya bisa-bisa aja sih kita kasih dengan tombol yang baru atau dengan keypad yang baru. Akan tetapi yang jadi masalah di sini adalah bagian pinnya itu juga hilang. Jadi kayak harusnya ada besi di sebelah sini. Nah itu juga udah hilang. Jadi otomatis kalau udah seperti ini itu nggak bisa kita pasang dengan keypad yang baru atau tombol yang baru, karena mungkin nggak bakal kayak feeling untuk mencetnya tuh udah bakal hilang dan dia juga bakal lepas-lepas juga karena nggak ada yang kunci. Jadi kalau udah seperti ini otomatis kita langsung bakal ganti satu paket dengan keyboardnya. Terus waktu kita tanyain juga katanya ini di bagian baterainya itu juga udah mulai boros, dan waktu kita cek juga bagian baterainya itu ternyata juga servis. So di video kali ini kita akan mereparasi atau memperbaiki atau menservis MacBook Pro tahun 2017 ini. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video reparasinya atau video intinya, kita akan intro dulu. iFixit, we can fix it. Oke, kembali lagi bersama channel iFixit. Untuk kali ini mungkin beda kayak sebelumnya, biasanya membahas tentang service iPhone atau knowledge Apple product. Untuk sekarang ini kita ada keluhan di MacBook Pro, di keyboardnya dan di baterainya. Ini MacBook Pro seri A1708 2017. Oke, kita cek dulu. Oke, 2017. Oke. Dan klipnya rusak semua, panah kanan dan kiri. Oke. Untuk ini kita harus ganti satu paket karena nggak bisa ganti keypad satu persatu karena beberapa klipnya itu ada yang sudah patah. Oke. Kita shutdown. Oke, kita shutdown. Oke, kita buka bagian cover bawahnya. Oke, kotor. Ada teknisi MacBook yang nih udah berani ngomong ya Mas ya. Oke, jadi kenalin, ini adalah salah satu teknisi kita yang megang di bagian MacBook. Nah, di sini sebut saja teknisi TM ya guys. Jadi dia tuh yang megang bagian MacBook. Halo Mas TM. Waduh. Ini jadi tadi aku udah sedikit jelasin dan mungkin udah dijelasin juga sama Mas TM ini kalau MacBooknya itu mau diganti bagian keyboard sama bagian baterainya. Jadi untuk selanjutnya nanti bakal dijelasin sama Mas TM langsung ya guys. Jadi bagi kalian yang pengen belajar soal MacBook, kalian bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar, atau kalian punya masalah sama Apple product, kalian langsung tanyakan aja di kolom komentar, nanti bakal dijawabin juga sama Mas TM ini. Oke. Ini ada batunya guys. Jadi mungkin agak susah untuk bukanya. Kita coba. Oke. Kita buka bagian cover bawahnya. Oke, ini udah kecopot semua bautnya, antara baut atas sampai bawah, dan kita buka bagian covernya. Nah, untuk pembukaan cover di MacBook ini mungkin agak sulit ya untuk kalian yang mungkin nggak punya peralatan yang lengkap. Oke, untuk yang kalian yang punya mungkin vakum untuk membuka LCD atau mungkin cover MacBook, ini kalian bisa pakai. Terus kalian bisa
vakum di bagian kiri. Untuk penguncinya itu ada 3, bagian kanan, kiri, sama tengah. Oke, dan mungkin pembukanya bisa pakai model plastik ya, biar nggak rusak bagian pinggirnya. Oke, buka. Oke, 1. Oke, kita buka. Oke, 2. Oke, tengah. Oke, udah kebuka semua. Kalau udah kebuka semua, kalian bisa tangan 1 bisa di bawah untuk megangin agar sedikit kebuka ya bautnya. Oke, covernya. Oke, kalau udah kita kebawahin covernya. Oke, lumayan mudah sih kalau untuk yang mungkin udah profesional, tapi kalau untuk yang masih pemula mungkin hati-hati ya, takutnya nanti kalau terlalu masuk bagian plastiknya, pembukanya itu bisa menyongkel beberapa bagian komponen di logic boardnya. Oke, itu untuk kali ini kita harus bongkar satu per part ya, dari mulai LCD, logic board, speaker, dan mungkin baterainya juga sekalian diganti. Jadi ini mungkin memakan waktu yang lumayan lama. Mungkin nanti kita bisa di skip atau mungkin di time lapse juga bisa. Oke. Dan jangan lupa kalau sebelum membongkar MacBook itu, untuk awalan kita harus mencopot bagian konektor baterai. Salah satunya konektor ini untuk pendeteksi baterainya, fleksibel, namanya fleksibelnya. Oke, kita copot dulu. Kalau sudah, nah kalau udah kita copot yang satunya. Oke, wait. Mungkin Oke, kalau udah kecopot semua bagian baterainya, kita aman mau ngelepas di mana aja. Mungkin mau ngelepas speaker atau LCD atau mungkin kipas, fan, atau mungkin yang lainnya, itu kemungkinan nggak bakal konslet. Oke, kalau udah, mungkin ini kita percepat atau mungkin kita time lapse ya untuk pembongkarannya, yang mungkin makan waktu sekitar 20 menitan, hampir lebih kemungkinan ya. Nanti kalau udah kebongkar semua, kita perlihatkan. Bentar, aku ada pertanyaan. Kenapa kok bagian baterainya dulu yang dilepas? Karena mungkin menghindari konsleting, salah satunya mungkin dari baterai. Nah, kalau kita mungkin membongkarnya tidak pertama kalinya tidak melewati baterai, maka bisa terjadi konsleting gitu. Oke, terima kasih. Oke. Oke guys, sekarang ini logic boardnya udah kebuka, udah terlepas ya. Mungkin ini sangat kotor, lihat kotor banget. Nanti kita clean up ya. Kita bonusin deh clean up biar bersih. Oke, ini bagian bawahnya, ini bagian keyboardnya. Oke, keyboard, ini fan-nya kita copot. Di sini di bagian fan dan LCD-nya. Oke, let's go. Oke, sekarang ini udah terlepas semua dari jack 0,5, terus sinyal bagian WiFi, oke, terus bagian dudukan flashgate LCD. Oke, jadi ini ketiganya udah kecopot semua, terus ini tinggal sekalian nyopot bagian baterai, karena memang keyboard ini letaknya itu di bawah baterai, maka itu kita harus nyopot satu persatu. Yang mungkin ini susah untuk kalian yang mungkin masih pemula ya. Ini paling nggak untuk teknisi yang mungkin kelas medium mungkin
agak gampang hitungannya. Tapi kalau untuk yang pemula mungkin disarankan jangan dibongkar di rumah, mending langsung dibawa ke servis Apple product yang terdekat mungkin di tempat kalian, atau enggak langsung ke servis iFixit. Oke, kita ganti bagian baterainya terlebih dahulu ya sebelum ke keyboardnya. Oke guys, sekarang baterainya udah terlepas semua dari body MacBooknya. Oke, terlepas sama. Nanti kita ini lemnya nanti kita bersihin satu persatu. Oke, kalau sudah kita langsung bongkar bagian backlight, terus di bagian keyboardnya. Oke. Mungkin ini memakan waktunya agak lama ya guys, bagian keyboardnya, karena memang keyboardnya ini sulit dan susah untuk dicopotnya, jadi benar-benar harus hati-hati. Oke. Oke guys, sekarang udah terbuka ini bagian tampilan bawah keyboardnya, dan ini udah kebuka juga ini bagian penutup keyboardnya di bawahnya yang tadi. Ini fungsinya juga buat mungkin backlightnya juga nggak bias gitu, di lampu latar belakangnya mungkin harus ditutupin ini juga. Dan juga ini mungkin kegunaannya juga karena buat kalau keyboardnya itu kena air atau kena kotoran, biar nggak langsung ke bagian logic boardnya. Oke, sekarang kita harus bongkar satu persatu. Ini baut tanam ya guys, jadi kita harus bongkar satu persatu. Oke, mungkin ini lumayan sulit dan lumayan lama mungkin guys. Oke, kita langsung ke pengerjaannya. Let's go. Oke guys, sekarang keyboardnya udah terpasang, udah dibaut, dan udah beberapa yang dilem. Ini udah rapi semuanya. Oke, mulai dari kanan sampai ke kiri udah rapi semua ya. Kita harus memang masangnya harus rapih, nomor satu ya, rapih dan kualitasnya memang harus bagus. Oke, kalau udah, sekarang kita tutup backlightnya biar nggak bias. Kita tutup dari mulai kiri ke kanan, satu per satu. Jadi memang ini lemnya juga kita harus tutup rapat. Oke, satu persatu harus rapi ya guys. Kita tutup, udah rapi. Oke, tinggal pasang baut lagi mungkin. Nah ini guys, mungkin bautnya ini kecil banget, dan ini di setiap kita membongkar itu harus ada bautnya. Oke, ini mungkin ini segi 6 ya, satu persatu kita pasangkan. Oke, kita pasang satu persatu, mulai dari atas. Ini mungkin agak susah ya. Oke, semuanya udah pasang. Oke, sekarang ada 1, 2, 3, 4. Oke, kalau sudah, sekarang kita pasang bagian logic boardnya. Oke, sebelum pasang logic boardnya, jangan lupa kita pasang untuk dudukan bagian baterainya. Ada di sini. Oke, udah kenceng. Oke, kedua langsung kita bagian logic boardnya. Oke, kita pasang logic boardnya karena ini
sangat kotor. Oke, kita mungkin clean up dulu ya guys. Kita bonusin deh untuk clean up semuanya. Oke, kita clean up dulu satu persatu, pelan-pelan, karena ini mesinnya normal. Takutnya nanti kalau mungkin terlalu keras atau terlalu kenceng bisa rontok bagian mesinnya. Oke, udah bersih sekarang guys. Oke, kita lihat bagian bawahnya. Oke, bagian atas juga udah bersih. Nah, oke, kita baru pasangkan ke bagian bodinya. Oke, kita langsung pasang logic boardnya ke bodinya. Tapi sebelum pasang logic boardnya itu kita harus pasang bagian kipasnya terlebih dahulu ya. Karena memang kipasnya itu di bagian bawahnya. Jika kalian pasang dulu logic boardnya terus baru kipasnya, itu nggak bisa ya guys. Jadi harus kita pasang kipasnya dulu atau fan-nya dulu ke bodinya. Oke, kita pasang satu persatu. Titiknya dari ada 3 titik untuk pemasangan fan, jangan sampai salah. Oke, ini 1, 2, dan 3. Oke, ada 4 juga, ini terakhir. Oke, sekarang kita pasang bagian logic boardnya. Oke, hati-hati. Nah, oke, udah terpasang. Oke, kita pasang bautnya satu per satu. Dan jangan lupa ini, oke, bagian antenanya juga harus dipasang. Oke, kalau udah kita baut satu persatu. Oke, sekarang udah pasang semua ya, dari fan-nya, logic board-nya, terus bagian antena wifi-nya juga udah kepasang. Tinggal kita Oke guys, sekarang udah terpasang semuanya, mulai dari speaker, fan, speaker sebelah kanan, terus logic boardnya, dan beberapa antena wifi dan flex gate. Oke, kita sekarang tinggal ganti baterai yang baru. Ini tinggal kita pasang ya, yang baru. Oke, mulai dari bawah ya. Oke, kita copot dulu. Hati-hati ya guys untuk pemasangan baterai. Jangan lupa ini flexible trackpad kita pasangkan terlebih dahulu. Kita pasangkan ya guys bagian penguncinya pelan-pelan. Tinggal sekarang kita pasang bagian pengunci baterainya. Ada 2, 1 dan 2. Jika udah, oke, kita jangan lupa juga, bentar dulu, ini agak kurang presisi dikit. Oke,
Jangan lupa kita pasangkan fleksibel, bagian fleksibel pendeteksi ini baterai. Oke, kecil ini ya, ini jangan sampai rusak. Kalau ini rusak mungkin laptop kalian nggak bisa dipasang baterainya, jadi harus nyalanya, kondisi nyala itu menggunakan charger. Oke, sebelum dipasang, oke, kita langsung pasang aja ini. Oke, kalau sudah kita kunci. Nah, sebelum itu kita pasang dulu bagian baut power baterai. Pasang bagian fleksibel baterai pelan-pelan. Oke, udah kenceng semua. Jangan ada yang ketinggalan antara bautnya. Kalau sudah, kita pasangkan bagian pelindung baterainya biar tidak ngeground di bagian cover belakangnya. Aman. Kita cek ya, kita cek terlebih dahulu. Main kotor ya, nanti kita clean up. Kita clean up dulu biar nggak terlalu kotor. Cukup lah ya, cukup dulu nanti. Oke, kita cek dulu. Oke, nyala ya, nyala. Biasanya kalau untuk MacBook Pro 2017 itu kalau baterainya udah dicopot, itu kita tancepin lagi baterainya, powernya. Kita mau nyalakan itu nggak bisa, jadi kita harus pakai charger terlebih dahulu untuk memancing baterainya. Baru kalau udah nyala kita bisa lepas. Oke, aman. Oke, kita masukin passwordnya dulu. Oke, nyala. Oke, kita cek satu persatu. Mungkin kita cek dulu bagian baterainya. Oke, baterainya udah nggak servis lagi. Oke, nggak servis. Kita cek bagian cycle count-nya. Oke, cycle count-nya ini ada di 1. Oke, 1 ya. Oke, 1 masih bagus banget nih. Baru baterainya kita cek satu persatu juga bagian keyboardnya, karena kan tadi yang diganti memang keyboard terus sama baterainya. Terutama kita cek dulu fungsinya satu persatu. Oke, normal. Oke, normal semua ini ya. Oke. Nah, oke. Semuanya normal untuk keyboardnya. Kita QC juga mungkin bagian speakernya ya, karena tadi kan kita bongkar semuanya biar nggak ada masalah nanti di akhir. Kita harus cek satu persatu. Walaupun memang yang diganti itu baterai sama keyboardnya ya, tapi kita harus memang quality controlnya kita harus cek satu persatu. Oke, kita cek mungkin YouTube. Demand letter, YouTube. YouTube. Kita cek satu persatu. Mungkin inilah. Wifi-nya mungkin agak lelet. Kok lelet ya? Speaker nyala. Speaker nyala semua.
Kita cek lagi bagian, mungkin kita cek bagian sensor LCD-nya ya. Takutnya nanti kenapa-napa. Oke, kan udah kita cek caranya itu, kita centang sesuaikan kecerahan secara otomatis. Oke, nah, kita tutup bagian sensornya. Kalau mengurang berarti itu normal tandanya. Oke, kita buka lagi. Oke, nah itu dia. Udah, mungkin terus satu lagi mungkin foto ya. Kamera ternyata nggak terdeteksi. Oke, kameranya nggak terdeteksi. Oke, memang dari pengecekannya sebelumnya kameranya itu nggak kedetek ya guys. Oke, kelihatan. Oke, tidak terdetek ya kameranya. Oke, ini pun nggak kedetek. Oke, kalau sudah, kita tutup bagian cover belakangnya. Mungkin lebih enaknya seperti ini. Oke, sekarang ini kondisi cover belakangnya sangat kotor. Kita bersihin ya. Kita bersihin untuk user-user iFixit kalau mau ganti spare part MacBook di iFixit. Oke, masih kotor nih, kita bersihin lagi. Oke, kotor banget guys. Nah, udah bersih semuanya. Kita tutup ke bagian belakangnya. Oke, kita tutup pelan-pelan. Oke, kanan kiri harus sama. Oke. Oke, satu penguncinya, dua tengah. Oke, udah tengah. Jadi kita, oke, kalau udah kita kunci bagian baut covernya. Jangan sampai keliru ya guys. Ini yang panjang itu ada di, oke, panjang ada di bagian atas. Ada juga yang bagian kecil di bagian bawah. Semuanya udah clear bagian baut bawah. Oke, sudah selesai. Oke, sekian dari servis MacBook Pro A1708 2017 penggantian baterai dan keyboard. Oke, jika kalian mungkin mempunyai masalah yang sama atau mungkin yang lainnya, mungkin kerusakan bagian chargernya atau LCD-nya atau ketumpahan air, kalian bisa komen di bawah biar admin kita nanti balas satu persatu. Oke, jangan lupa like and subscribe, share ke teman kalian juga. Mungkin teman kalian yang bingung mau servis Apple product di mana, kalian bisa hubungin iFixit. Oke, sekian dari admin Tama. See you in the next video and goodbye. iFixit, we can fix it.